Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya. Kita pada kesempatan kali ini akan mempelajari tentang interaction element dari mata kuliah Human Computer Interaction. Sebelumnya kita akan review terlebih dahulu materi-materi yang sudah kita pelajari pada pertemuan sebelumnya. Kita sudah belajar terkait human limitation, human factor model, human sense, individual differences, psychology, and interactive system design. Pada human limitation, ini terkait dengan kapasitas manusia dalam memproses information, sehingga dengan adanya beragam limitasi, kita membutuhkan komputer. To notify or communicate with the computer, to do its work, kita harus berinteraksi dengan komputer. Sehingga itu menjadi important implication for design. Nah, Newell's time scale itu membagi dunia ini menjadi 4 band katanya ya, dimulai dari social band, rational band, cognitive band, dan biological band. Untuk social band itu pada satuan days sampai month, kemudian untuk rational band itu minutes to hours, sedangkan cognitive itu antara millisecond sampai ke second, dan biological itu antara millisecond sampai microsecond. Kalau digambarkan ini dari kronologis seperti itu ya. Lebih lanjut, sense manusia dibagi menjadi 5, dimulai dari vision, hearing, touch, smell, dan taste. Nah, sekarang baru kita masuk ke pertemuan kali ini terkait dengan interaction element. Oke, interaction muncul ketika orang mengerjakan suatu tugas task tadi ya, using computer technology. Contohnya, send an email, burn a CD, program a famous task, enter a destination in a GPS device. Gitu. Ada juga interaksi yang tanpa tujuan, misalnya browse the web. Jadi kalau kita browse web, kadang-kala hanya browsing aja ya, atau chat with friends on a social network misalnya juga browse. Nah, interaction element bisa dipelajari pada sejumlah level dan motif-motif berbeda. Kalau perhatikan dari band Newell tadi, kalau dia deliberate act itu pada kisaran 100 microsecond. Kalau operate itu sekitar 1 second. Tapi kalau unit task itu sekitar 10 second. Ya. Kita review lagi ya. Nah, ternyata sewaktu kita berinteraksi dengan computing itu pada kisaran cognitive band. Jadi antara 100 microsecond sampai dengan 10 second. Nah, ini ya, di task, operation, or deliberate act. Di pada kisaran ini human action yang ada pada HI. Kita lihat lagi human factor model. Nah, kalau kemarin kita pada human aspect fokus pada senses, brain, nerves, models ya. Nah, sekarang dari sisi komputer. Jadi komputer itu akan menerima perintah dari manusia melalui responder ditangkap oleh kontrol computing. Misalnya diwakili dengan input device ya, ada keyboard, ada touchpad ya, ada mouse ya, dan lain-lain. Kemudian diproses pada message states dan sesuai dengan skemanya maka dia akan memberikan output. Saat ini masih sebagian besar berupa display melalui screen monitornya. Nah, kontrol juga terbagi ada yang hard control dan soft control ya. In the past katanya kontrol itu sebagian besar yaitu menggunakan hard control. Halo, salam. Iyo, di mana dek? Ya sudah kaget di atas jam 4 ini baru di atas jam 4.
Ada siapa di sana? Oh, ya sudah. Iya, iya, iya. Iya, iya. Sama. Masir live dunianya dengan Dedi. Ya, ini bagus aja itu tapi tidak apa-apa. Yang video untuk presentasi itu di harusnya itulah kan memang iya yang penting itu kan ininya dulu di dan yang lain-lainnya bisa nyusul. Nggak, boleh juga di boleh juga. Tapi maksud bapak tuh jangan opsinya tuh dimati ke mau nggak? Kan dihilang ke bintangnya. Tetap URL-nya ada ya. Tapi kan jangan apa tuh yang require itu nah. Jadi require jangan diaktif ke. Iya. Jadi kan lagi aman itu nyusul cak itu. Itu juga atau biasa udah kacang-kacang. Iya, tapi kita pilih ke nama yang terbaik. Iya, jadi pas dia upload, nanti dipilih oleh tim kita kan. Oke, lanjutnya. Today graphic display are available ya. Interface scripted software. Jadi cenderung interface itu sudah berupa soft control atau berupa software ya. Ini ada beberapa contoh ya. Jadi soft control dan software. Misalnya kita bisa mengubah jenis font ya melalui Arial dan tipenya teks, ukurannya misalnya 28, apakah dia italic, apakah dia underline, apakah dia rata kiri. Ini semua contoh dari apa? Soft control ya. Bisa juga kita berkomunikasi untuk menggunakan common language. Misalnya pada jaringan contohnya ya. Atau bisa juga pada DOS, Unix ya, database atau pada GBS yang masih dibutuhkan juga ya kita minta common language. Kemudian ada juga kan di menu masih kan yang lama ya ini bisa menggunakan ya digeser punya ya menggunakan mouse, bisa juga pull down atau juga dia radio button ya untuk check mode atau high button atau bisa juga menggunakan hierarchy. Kemudian ada juga yang scroll bar slider ya. Pada scroll bar slider yang menggunakan gabungannya scroll control and display, move to change view in document. Jadi begitu kita gerakkan slidernya, maka tampilannya juga menyesuaikan dengan posisi dari slider ya. Kemudian GUI availability ya. Below is a 3-second view into the GUI. Jadi pada ukuran 30 cm square inilah yang dianggap paling sering dipakai. Seperti itu. Yang menulis relationship dengan istilah penting. Relationship expression of control and effective display. Ada tiga tipenya ya. Ada spatial, ada dynamic, ada spatial, dynamic, dan physical relationship. Ini contoh yang spatial relationship ya. Jadi ini tergantung dengan space-nya ya, kan?
pada saat mouse ya digerakkan ke kanan, maka kursornya juga bergerak ke kanan, gitu ya. Apabila digerakkan ke depan ya mouse, tapi tampilannya bukan ke depan, tapi ke atas. Nah, itu spatial relationship. Maka pada saat dia bergeser ke kanan, itu disebut dengan natural spatial relationship. Sedangkan sewaktu kita menggerakkan kontrol ke depan dan menampilkan hasil ke atas, itu namanya learned spatial relationship. Ya, dia melibatkan axis labeling yang muncul pada suku X, Y, dan Z. Oke, ada juga yang higher, ada juga parapet ya. Jadi kalau kita main game, kita menggerakkan objek, nah itu juga perhatikan seperti ini ya. Lanjutkan sini. Bisa juga spasial yang ada yang kembalikan scientific ya. Tampaknya dilengkapi dengan kabel-kabel elektronik ya. Dan hasil gambarnya ditampilkan di screen. Nah, bisa juga kalau yang diperlukan USG ya, sebagian USG itu juga menggunakan spatial components. Atau yang cukup populer misalnya adalah Google Street View. Perhatikan ada tampilan tanda plus dan minus. Kalau plus itu dengan zoom ya, dia diperbesar. Kalau minus dia lebih kecil. Sedangkan untuk melihat sekelilingnya kita bisa menggunakan arrow seperti ini, pilih ke atas bawah. Oke, ini ilustrasinya. Kita bisa juga pada CD atau disk. Ya, sewaktu CD itu sedang penuh sedang jalan, kita bisa perlambat atau percepat layar caranya. Nah, dengan cara apa? Menggeser pointer. Oke, ini juga terkait dengan delay ya, introduction. Kemudian ada VR controller, ini juga sekarang sudah mulai tren ya, virtual reality. Propertinya. Kemudian ada juga alatnya joystick, ini juga masih terpakai. Ada yang bersifat isotonic atau isometric. Kalau joystick seperti kita pakai di game. Nah, di beberapa laptop pada beberapa tahun yang lalu ini masih ada yang isometric joystick seperti ini. Jadi dari joystick naiknya. Ada yang naik terus dengan prosesnya. Contohnya, kalau misalnya kita ingin membesarkan suara ya, seharusnya kita putar ya dari bawah bergerak perlahan-lahan dia ke atas ya. Tapi sebenarnya kalau dia dibuat dengan sistem seperti itu maka perhatikan dari musik seperti ini. Sedangkan natural musik kita buat aja di slide ya atas bawah. Artinya kalau ke bawah dia turunkan, kalau ke atas ya dibesarkan ya. Ini juga relationship atau juga mental model. Misalnya pada shopping, record, calendar, writing ya. Graphic and application, perhatikan. Icons attempt to level of experience with writing from sketching. Misalnya pada ini ya. Atau juga clock metaphors. Nah, ini dalam reel mulai dari 12 di atas terus ya 1, 2, 3 sampai 12 jam. Nah, kalau digambarkan itu umur yang seperti ini ya. Jadi pukul 3 dia lurus ya. Tapi kalau pukul 8 lihat ini dari titik sini ya. Oke. Jadi berikut dan tensi. Jadi ada mode juga ya, ada mode condition ya. Contohnya kalau kita pakai mode on, gitu ya. Message is waiting. Mode off, no message ya. Contohnya seperti itu. Bisa juga pada Word tahun 2010 itu ada tombol F9. Ternyata F9 itu bisa memiliki 6 interpretasi.
Kalau dia hanya F9 saja, update selected field. Kalau ditambah shift, berpindah ya. Kalau control, insert. Kalau control shift, unlink. Kalau alt F9, switch between all field. Kalau alt F9, go to button. Nah, dan seterusnya. Jadi satu button bisa mengalami sejumlah interpretasi. Itu juga untuk keyboard. Jadi bisa saja satu keyboard itu yang seperti ini ya, dia bisa slash, 7 dan awal buka. Atau yang sempat populer juga itu pada Nokia, perhatikan. Dia menggunakan sampel Naviki yang ada pada Nokia 3210 ya. Jadi ada 15 interpretation untuk button yang di tengah ini, perhatikan. Jadi satu button tengah ini bisa untuk select, answer, hold, end, okay, option, assign, send, read, use, view, list, snooze, atau yes. Jadi banyak sekali ya. Kita bisa juga contemporary LCD. Ya, ada button-button ini menentukan pilihan yang akan reset, brightness, menu, atau exit. Switch juga bisa pada point misalnya, atau pada jam switchnya berganti-ganti mode. Ada juga the move and release on freedom. Perhatikan ya, jadi kontrolnya ini sekarang sudah benar-benar freedom ya, sehingga sama persis mirip ya, sangat mirip antara kontrol dan display. Tetapi memang beberapa hal itu masih direpotkan dalam rotasi. Oke, ini ada rotate mode, sekarang sudah cukup canggih. Jadi biasanya ada titik hijau, tinggal kita klik dan kita gerakkan sesuai dengan arahnya. Ini the mouse, rotation. Atau juga ada degree mouse ya. Jadi ada beberapa mouse dia dilengkapi dengan di bagian bawahnya ada trackball ya. Nah, trackball itu juga dilengkapi dengan 3 axis. Nah, ini untuk menentukan pergerakan dari pointer. Oke, ini seperti degree of freedom. Ada contohnya di sini sketch screen ya. Atau wheel mouse. Wheel mouse ini lihat, ini ada wheelnya ya. Ini untuk atau seperti ini ya. Ini juga untuk menggerakkan pointernya. Atau bisa juga ditambahkan touch sensor. Jadi selain mouse juga ada pads. Atau pada mobile phone ya, touch screen ya. Touch input challenge. Lihat ini ada tes ya. Nah, sekarang yang terpopuler itu adalah keyboard QWERTY. Ini yang paling banyak dipakai ya. Ternyata dengan ukuran seperti ini dia sangat tetap bisa dilancar dia menerima respon dari user ya. Atau juga multitask. Map kita bisa zoom ya, bisa klik ya, dan lain-lain. Atau pada misalnya digital piano, dia langsung bisa ditekan sekaligus beberapa titiknya. Atau accelerometer contohnya ya. Perhatikan kalau kita di GPS apa di Gojek misalnya ya, kita bisa melihat tiba-tiba kalau koneksinya tadi lambat terus berjalan lancar, mobilnya tiba-tiba seolah-olah berjalan cepat ya. Ada yang juga ada searching, cepat dialog ya, misalnya saja sistem mendeteksi adanya perubahan. Kalau dia bilang yes ya, artinya dia akan menyimpan perubahan itu. Tetapi kalau tidak, maka dia tidak akan menyimpan perubahannya. Nah, ada konfirmasi lagi ya. Caps lock juga penting ya, karena beberapa sistem itu membedakan huruf besar dan huruf kecil. Misalnya pada log on, login, username, password. Kemudian juga scrolling frames ya, ini untuk menyeleksi rank text ya, dari suatu teks ya. Focus uncertainty juga perlu diperhatikan. Contohnya kalau kita mau memasukkan, kalau di sini aeroplane number contohnya, jadi spesifik sekali kodenya ya. Ini juga untuk nomor telepon. Kemudian ini hubungan antara cost and frekuensi errornya. Oke, nah untuk kali ini kamu diminta 3 example interaction berdasarkan tim project masing-masing.
ini referensi yang kita pakai. Oke, semoga berhasil. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.